Selamat pagi, selamat datang kembali di mata kuliah keperawatan gerontik. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Santa Maria Pangaribuan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konsep lansia. Diharapkan, setelah mempelajari pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami tentang definisi lansia, ciri-ciri lansia, batasan lansia, tugas perkembangan lansia, tujuan pelayanan kesehatan lansia, pendekatan perawatan lansia, dan prinsip etika dalam pelayanan kesehatan lansia. Kita masuk ke definisi lansia. Menurut World Health Organization atau WHO, lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia di atas 60 tahun. Lansia merupakan kelompok umur yang telah memasuki fase akhir kehidupannya. Karena manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi melalui tahapan perkembangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Lanjut usia adalah fase di mana kemampuan akal dan fisik menurun, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Seperti yang kita ketahui, menjadi tua merupakan proses perubahan biologis yang terjadi secara terus-menerus, yang dialami pada semua tingkatan umur dan waktu. Kita masuk ke batasan dari lansia itu sendiri. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005 membagi batasan lansia dalam 3 kategori. Yang pertama, usia lanjut presenilis, yaitu mereka yang berusia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, usia lanjut, yaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan yang ketiga, usia lanjut beresiko, yaitu mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Sedangkan WHO pada tahun 1999 membagi batasan lansia itu dalam 3 kategori. Yang pertama, usia lanjut atau elderly, yaitu mereka yang berusia 60 sampai 74 tahun. Yang kedua, usia tua atau old, yaitu mereka yang berusia 75 sampai 90 tahun. Dan yang ketiga, usia sangat tua atau very old, yaitu mereka yang berusia lebih dari 90 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri daripada lansia. Ada beberapa ciri-ciri daripada lansia. Yang pertama, lansia merupakan periode dari kemunduran. Seperti yang kita ketahui, pemicu dari terjadinya kemunduran pada lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor fisik dan psikologis. Dampak dari kemunduran ini tentu sangat mempengaruhi kondisi psikologis dari seorang lansia. Sehingga, pada umumnya, lansia membutuhkan motivasi. Motivasi ini sangat berperan penting dalam mencegah kemunduran pada lansia. Lansia akan mengalami kemunduran yang lebih cepat ketika mereka memiliki motivasi yang rendah. Sebaliknya, jika memiliki motivasi yang kuat, maka kemunduran akan lama terjadi. Ciri-ciri yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Artinya apa? Pandangan-pandangan negatif akan lansia dalam masyarakat sosial secara tidak langsung berdampak pada terbentuknya status kelompok minoritas pada mereka.
Contohnya, di masyarakat, sering sekali kita sebutkan bahwa lansia itu adalah orang yang sudah tidak mampu bekerja, tidak mampu beraktivitas. Tak jarang lansia itu hanya berdiam di rumah, tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, pandangan-pandangan negatif seperti inilah yang terjadi di masyarakat sosial, sehingga terbentuklah status kelompok minoritas pada lansia kita. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Seperti yang kita ketahui, kemunduran yang terjadi pada lansia tentu akan berdampak pada perubahan peran mereka dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Namun sebaiknya perubahan peran pada lansia dilakukan atas keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Contohnya di masyarakat kita, banyak lansia yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial, katakan saja seperti kerja bakti. Namun, yang terjadi, masyarakat sering mengabaikan kondisi ini, menganggap lansia sudah tidak berperan aktif lagi dalam lingkungan sosial. Nah, kemunduran-kemunduran seperti ini yang dapat berdampak pada perubahan peran lansia itu sendiri. Yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perilaku buruk lansia terbentuk karena perlakuan buruk yang mereka terima. Perlakuan buruk ini secara tidak langsung membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari lansia itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke perubahan yang mungkin terjadi pada lansia. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada lansia, diantaranya adalah perubahan fisik. Ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada lansia, diantaranya yang pertama, sel. Jumlahnya lebih sedikit tetapi ukurannya lebih besar. Pada sistem persarafan seperti yang kita ketahui, lansia hubungan persarafannya akan semakin menurun dan lambat dalam memberikan respon atau reaksi. Pada sistem penglihatan, kita sering menemukan lansia kehilangan daya akomodasi mata, menurunnya lapang pandang. Pada sistem kardiovaskular, kita sering menemukan lansia dengan katup jantung yang menebal dan menjadi kaku. Sedangkan pada sistem respirasi, seperti yang kita ketahui, otot-otot pernafasan pada lansia biasanya menjadi kaku, sehingga menurunnya aktivitas silia, termasuk kedalaman pernafasan juga menurun. Pada sistem gastrointestinal, seperti yang kita ketahui, lansia kehilangan gigi. Hal ini dapat menyebabkan gizi buruk. Selanjutnya, indera pengecap juga menurun. Kemudian, kehilangan sensitivitas saraf pengecap terhadap rasa manis maupun asin. Selanjutnya, sistem genitourinaria. Seperti yang kita mungkin pelajari, pada lansia ginjal akan mengecil, nefron akan mengalami atrofi, sehingga aliran darah ke ginjal akan menurun. Sedangkan pada sistem endokrin, hampir semua produksi hormon menurun. Pada sistem integumen, pada kulit seperti yang kita lihat, lansia akan semakin keriput akibat dari kehilangan jaringan lemak. Kulit kepala dan rambut menipis dan menjadi kelabu. Kuku menjadi sangat keras dan rapuh. Itulah mungkin beberapa perubahan pada kondisi fisik lansia. Selanjutnya ada perubahan mental yang terjadi pada lansia.
Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan perubahan mental pada lansia. Di antaranya kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, dan juga lingkungan. Selanjutnya, perubahan psikososial. Ada beberapa perubahan psikososial yang mungkin terjadi pada lansia. Seperti yang kita ketahui, lansia akan mengalami pensiun, mulai sadar atau merasakan akan kematian. Yang ketiga, perubahan dalam cara hidup, yaitu memasuki ruang perawatan dan pergerakan yang lebih sempit. Selanjutnya, perubahan spiritual. Biasanya lansia akan semakin teratur dalam kehidupan agamanya. Suatu hal yang berbeda dari orang yang lebih muda, yaitu sikap mereka dalam menghadapi kematian. Hal ini tentu menunjukkan bahwa lansia cenderung tidak terlalu takut terhadap konsep realitas kematian. Selanjutnya kita masuk ke tugas perkembangan. Tentu setiap tahap perkembangan manusia memiliki tugas perkembangan sendiri-sendiri. Termasuk lansia memiliki tugas perkembangan. Apa saja tugas perkembangan dari lansia? Yang pertama, lansia akan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik yang terjadi. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Sebagian besar tugas perkembangan lansia lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang daripada kehidupan orang lain. Orang lanjut usia diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Tentu, hal ini sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Lansia juga diharapkan bisa mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. Tugas perkembangan pada lansia didefinisikan sebagai tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode dari kehidupan individu. Jika berhasil, akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, apabila tugas perkembangan ini gagal, tentu akan menimbulkan kesulitan dalam menghadapi tugas berikutnya. Pada tahap perkembangan ini, tugas perkembangan yang paling utama dari seorang lansia adalah bagaimana mereka mengerti dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam fase kehidupan mereka, mulai dari perubahan fisik, psikologis, mental, dan juga spiritual. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pelayanan kesehatan pada lansia. Ada beberapa tujuan pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama, tentu kita sebagai perawat adalah bagaimana kita dapat mempertahankan derajat kesehatan pada lansia pada taraf yang setinggi-tingginya, sehingga lansia dapat terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan dengan berbagai aktivitas fisik maupun mental pada lansia. Yang ketiga, mencari upaya semaksimal mungkin agar para lansia yang menderita suatu penyakit atau gangguan masih dapat mempertahankan kemandirian mereka
dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang berikutnya, mendampingi dan memberikan bantuan moral dan perhatian pada lansia yang berada pada fase terminal, sehingga lansia dapat menghadapi kematian dengan tenang dan bermartabat. Fungsi pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Lansia, Pusat Informasi Pelayanan Sosial Lansia, dan Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Lansia, serta Pusat Pemberdayaan Lansia. Selanjutnya, kita masuk kepada pendekatan perawatan pada lansia. Ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan sebagai perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama, pendekatan fisik. Perawatan pada lansia dapat dilakukan dengan pendekatan fisik, misalnya perhatian terhadap kesehatan, kebutuhan, kejadian yang dialami oleh lansia selama masa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih dapat dicapai dan dikembangkan oleh lansia tersebut, dan penyakit yang dapat dicegah atau progresivitas penyakitnya. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis memberikan peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif kepada lansia. Perawat dapat berperan sebagai pendukung terhadap segala sesuatu yang asing, penampung rahasia pribadi, dan sahabat yang akrab bagi lansia. Perawat hendaknya memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai keluhan agar lansia merasa puas dalam kehidupannya. Yang ketiga, pendekatan sosial. Berdiskusi serta bertukar pikiran, bertukar cerita, merupakan salah satu upaya perawat dalam melakukan pendekatan sosial. Memberi kesempatan untuk berkumpul bersama sesama klien lansia berarti menciptakan lingkungan sosial yang baik. Pendekatan sosial ini merupakan pegangan bagi perawat bahwa lansia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke prinsip etika pelayanan kesehatan lansia. Ada beberapa prinsip etika pelayanan kesehatan lansia. Yang pertama, empati. Kita sudah sering mendengarkan kata empati. Bagaimana kita bisa memberikan rasa simpati atas dasar pengertian terhadap seorang lansia. Artinya, upaya pelayanan kesehatan pada lansia harus memandang lansia dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan memahami rasa penderitaan yang dialami oleh lansia tersebut. Tindakan empati harus dilakukan dengan wajar, tidak berlebihan, sehingga tidak memberikan kesan overprotective dan belas kasihan kepada lansia. Prinsip etika yang berikutnya adalah non-maleficence dan beneficence. Pelayanan pada lansia harus didasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik dan harus menghindari tindakan yang menambah penderitaan atau HAM pada lansia. Sebagai contoh, kita memberikan upaya pemberian posisi baring yang tepat untuk menghindari rasa nyeri pada lansia. Prinsip yang berikutnya adalah otonomi. Bagaimana seorang individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya sendiri. Tentu saja, hak tersebut memiliki batasan. Akan tetapi, di bidang geriatrik, hal tersebut harus berdasarkan pada keadaan. Apakah lansia dapat membuat keputusan secara mandiri dan bebas? Di Indonesia sendiri, seringkali dalam membuat keputusan, lansia tersebut dibantu oleh pendapat, kerabat, ataupun keluarga terdekat.
Baik, kita sudah membahas beberapa topik terkait dengan konsep lansia, mulai dari definisi, batasan, ciri-ciri, tugas perkembangan, tujuan pelayanan kesehatan pada lansia, pendekatan perawatan pada lansia, dan prinsip etika pada pelayanan kesehatan lansia. Nah, teman-teman silahkan menggunakan sumber-sumber berikut sebagai bahan bacaan untuk lebih memperdalam tentang konsep lansia. Jangan lupa untuk mengerjakan jurnal reflektif dari pertemuan hari ini. Sebagai tambahan, teman-teman dapat mengerjakan tabel berikut ini. Silakan mengidentifikasi kembali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada lansia dan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, serta intervensi yang dapat diberikan, minimal 3 intervensi. Sampai di sini pertemuan kita. Silahkan mengupload tugas yang saya berikan di Classroom sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi.